Markus 16 ayat 5 sampai 20. Ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, artinya Yesus, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, jadi kalau bicara Alkitab mencatat diselamatkan, artinya masuk surga. Ya. Hidup kekal, ada kalimat menggunakan hidup kekal, diselamatkan. Nah, itu artinya masuk surga. Ya. Dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, dihukum artinya masuk neraka. Ya. Ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu. Firman yang mana? Yaitu perintah. Ya, yang kita sudah baca di ayat 15. Meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Jadi ada perintah untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Bahkan kepada segala makhluk, dan ada perintah ya untuk membawa orang dibaptis supaya diselamatkan, ya. Dan ada perintah untuk melakukan pelayanan tanda-tanda heran, ya, yang sakit disembuhkan. Dan ayat 20 di sana dituliskan mereka pun pergilah, ya. Akhirnya mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Nah, bacaan selanjutnya Yohanes 14 ayat 1 dan sampai 4. Ayat 1, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, dalam teks ini, ya, dikatakan bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Untuk siapa tempat tinggal tersebut? Apakah hanya untuk murid-murid? Tidak, ya. Tetapi untuk orang percaya, bagi saudara dan saya. Amin. Tempat tinggal itu, ya, disiapkan Tuhan Yesus buat saudara dan saya. Nah, itu sebabnya kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, karena dia pergi untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Nah, pertanyaan bagaimana kita bisa ke sana? Ya, Alkitab tadi mencatat bahwa kita harus menunggu sampai Tuhan Yesus datang kembali. Ya. Tadi ayatnya dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Banyak orang bertanya, loh kalau orang mati duluan gimana nih? Kan Yesus belum datang, Yesus akan datang kedua kali. Ya. Jadi Bapak Ibu, orang yang sudah mati sebelum kedatangan Tuhan Yesus, mereka pun masuk dalam suatu tempat yang penuh kebahagiaan. Saya baca buku-buku eskatologi, para teolog mengatakan orang percaya yang mati sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus, mereka sesungguhnya sudah masuk di surga
dengan penuh sukacita, namun sorga yang belum sempurna. Ya. Tapi sudah tidak ada penderitaan. Justru ada kebahagiaan dan sukacita di sana. Tetapi sorga itu belum sempurna. Ya. Dia akan sempurna sorga itu, orang-orang yang sudah mati itu akan menikmati sukacita sorga yang sempurna itu ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, membangkitkan orang mati, ya, bahkan orang yang masih hidup ketika dia datang diangkat ke sorga supaya masuknya rame-rame. Ya. Jadi tetap ada dalam sorga, tapi belum sorga yang sepenuhnya. Nah, itu kata para teolog. Dan ya karena belum ada orang yang ke sorga, ya. Ya, kita percaya karena ada beberapa ayat yang menunjukkan, ya, seperti Tuhan Yesus berkata kepada penjahat waktu disalib, hari ini juga engkau akan berada bersama-samaku di Firdaus. Ya. Bahkan ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang kaya si Lazarus, dia ada duduk di pangkuan Abraham ketika dia mati. Sedangkan yang kaya, ya, dia ada di neraka. Nah, jadi nanti pada saat Tuhan Yesus datang kedua, kita semua orang percaya akan masuk dalam sorga yang sepenuhnya itu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini izinkan saya kembali mengajak saudara, ya, untuk memiliki kerinduan akan sorga. Amin. Sorga itu harus menjadi tujuan kita. Ya. Karena dalam kehidupan ini cuma ada dua. Hidup di bumi dan di sorga, atau hidup di bumi dan di neraka. Ya. Nggak ada tengah-tengahnya. Nggak ada yang bilang, oh saya di pinggir-pinggir. Nggak ada. Ya. Cuma dua itu. Alkitab menceritakan, menjelaskan hanya dua itu. Setelah kita di bumi, kita ke sorga, atau kita ke neraka. Cuma dua itu. Ya. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ibadah hari ini mengingatkan kita, ayo, ya, bahwa setiap kita harus berjuang, ya, harus menjaga hidup kita supaya kita berkenan di hadapan Tuhan dan kita bisa masuk sorga, ya. Karena itu impian. Untuk mencapai sorga memang tidak mudah. Kalau kita punya rumah, pengen punya rumah di bumi saja, kita harus bekerja keras, ngumpulin uang untuk down payment, ya kan? Ya puji Tuhan kalau bisa beli cash, ya. Bisa punya down payment, kumpulin uang, ya kan? Setelah, bank bilang oke, kita harus kredit 10 tahun, 15 tahun, ngumpulin uang tiap bulan, ya kan? Ada perjuangan. Nah, apalagi ini rumah yang mulia yang disiapkan Tuhan Yesus. Ya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, kita memang harus berjuang. Semua agama mengajarkan tentang sorga. Ya, mau agama apa aja. Ada nirwana, ada tempat yang begitu indah, di mana tidak ada penderitaan. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu, di luar Yesus sia-sia orang mencari sorga. Di luar Yesus. Ya. Orang nggak bisa dapat sorga di luar Yesus. Hanya di dalam Yesus. Karena kenapa? Sorga itu terlalu mulia, terlalu suci. Nggak ada dosa di sana. Siapa kita? Manusia ketika Adam dan Hawa jatuh ke dunia karena dosa, setiap kita membawa natur dosa itu. Setiap bayi yang lahir di dunia itu sudah berdosa. Kan bayi belum bisa melakukan kejahatan. Saya katakan, singa bayi, dia binatang buas. Ya kan? Dia binatang buas meskipun dia masih bayi, belum bisa menerkam kijang atau rusa. Dia binatang buas. Saudara dan saya, kita tuh manusia berdosa karena Adam dan Hawa. Alkitab berkata dosa Adam itu membawa terus, dan dosa Adam itu nggak bisa kita bayar dengan kita berpuasa, kita beramal, kita melakukan yang baik, sampai cium-cium batu hitam, atau keliling berapa kali, ya kan? Kan ada agama yang melakukan itu kan, supaya dosanya dihapus. Nggak bisa. Surga terlalu suci. Segala upaya manusia nggak bisa membawa kita ke surga. Tetapi kabar baiknya, puji Tuhan, kita punya Tuhan Yesus.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan mengasihi kita. Setiap perbuatan kita nggak bisa membawa kita ke surga. Karena begitu besar kasih Allah. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang dapat datang pada Bapa tanpa melalui aku. Tidak ada seorang pun, seorang raja, seorang presiden, seorang paling hebat, paling pintar, paling jenius. Gak bisa datang ke Bapa, gak bisa sampai surga kalau dia tidak ada di dalam Yesus. Tuhan Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Bahkan Petrus berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nggak ada. Akulah jalan, kata Tuhan Yesus. Kalau kita mau ke surga, Yesuslah jalannya. Tapi ada kabar nggak enaknya, Bapak Ibu. Saudara ingat Tuhan Yesus berfirman tentang pintu dan jalan? Tidak ada di sini ya, tapi saya bacakan. Matius 7 ayat 13 sampai 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Yesus adalah jalan kepada Bapa, tapi jalannya sesat. Pintunya sempit. Artinya Yesus jalan, tapi bukan jalan tol. Ya. Bukan jalan bebas hambatan. Pintunya sesak, jalannya sempit. Gak semua orang mau masuk ke situ. Karena terlalu sempit. Makanya ada firman berkata, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Karena pintunya sesak, jalannya sempit. Melewati pintu yang sesak dan jalan yang sempit artinya apa, Bapak Ibu? Kita harus siap menyangkal diri kalau kita mau masuk surga. Amin. Karena Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku. Yang mau mengikut aku. Tadi firman katakan, di mana aku berada, kalian pun harus berada. Jadi kalau mau ikut aku ke surga, harus ikut aku, harus menyangkal dirinya dan memikul salib. Nah itu beratnya. Menyangkal diri itu gak gampang. Menyangkal diri itu menolak segala apa? Keinginan daging kita. Kita selalu setiap hari berusaha untuk memuaskan daging kita. Setiap hari kita mau hidup nyaman. Aduh enak ya kalau bangun pagi udah dibikinin kopi, dibikinin teh, air panas, maunya nyaman. Aduh enak ya kalau punya rumah gede, aduh mobil mewah, ada supirnya. Semua orang menginginkan itu. Ya, semua orang menginginkan itu. Tetapi sudah kasih dalam Tuhan, ini yang sulit menolak keinginan daging. Ya kan? Karena daging itu kalau udah ingin, harus dipenuhi. Karena ego. Ya. Hawa karena sudah ingin makan buah terlarang itu, ya dia makan. Ya bodoh amat lah, apalah resikonya. Jangan-jangan benar juga nih kata iblis. Kita akan seperti Allah. Itulah manusia, kalau sudah ingin, saudara, susah. Ya kan? Apalagi kalau ada kesempatan. Apalagi kalau berbuat dosanya rame-rame. Wah, asik juga ini, seru ya. Itu keinginan loh. Ya. Jadi menyangkal diri.
Itu memang berat. Mikul salib. Apapun penderitaan yang kita hadapi karena Kristus, kita harus siap memikulnya. Amin. Karena Yesus sudah memberikan teladan sebagaimana dia memikul salib. Setiap kita pasti ada salibnya. Kita nggak bisa menolak. Karena itu sudah ya bagian dari pengiringan akan Yesus. Karena kita tinggal di dunia ini, kita belum di sorga. Pasti ada pergumulan, pasti ada penderitaan. Kalau banjir bandang datang, dia nggak pilih-pilih mana orang Kristen, mana bukan Kristen. Dia sapu rata. Betul? Ada bencana, ada tsunami, ada gunung meletus. Dia nggak pilih-pilih. Artinya seorang percaya pun bisa mengalami penderitaan. Ya. Tapi Tuhan Yesus ajarkan, pikulah salib. Ya. Pikulah salib. Jika engkau mau mengikut aku, sangkal diri, pikul salib. Nah, kalau kita sudah hidup dalam Yesus, apapun yang terjadi, sebesar apapun salib yang kita pikul, toh salib itu tidak akan melebihi kemampuan kita, karena itu firman Tuhan. Ya. Pikul dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Thank God aja. Terima kasih. Kenapa? Karena kita punya kerinduan untuk bersama Yesus di sorga. Amin. Kenikmatan dunianya sementara. Sementara saja kok. Berapa lama kita hidup di dunia ini? Bapak Ibu mau berapa? 100? Tahu nggak Bapak Ibu? Orang yang umur 80 aja udah pengen cepat mati. So pasti di dunia kan. Udah gak bisa kemana-mana. Naik mobil susah. Ya kan? Orang Manado bilang buku-buku susah nggak mati. Iya. Singkat hidup kita di dunia itu. Dan yang ketiga, ya, pintu yang sesak jalan sempit itu adalah siap menjadi doulos. Apa itu doulos? Hamba. Amin. Hamba. Hamba itu udah nggak punya hak. Karena haknya dia sudah berikan kepada tuannya. Yang dia punya hanya kewajiban. Saya wajib begini, saya wajib begitu. Pokoknya apa yang diperintahkan saya harus wajib melakukan. Dia udah gak punya hak lagi. Itu hamba. Itu doulos. Bahasa Yunaninya. Kalau kita mau ikut Yesus, kita harus siap jadi hamba. Waduh, ini juga gak gampang. Kita harus tekan segala kesombongan kita. Mungkin kita pemimpin di kantor. Anak buah kita puluhan. Ratusan mungkin. Di kantor saya punya otoritas. Tapi dalam pelayanan kita harus jadi hamba. Amin. Aduh, saya disuruh-suruh. Gak gampang. Bagi orang yang belum jadi bos, gampang. Tapi kalau sudah jadi bos, gak gampang. Merendahkan diri seperti itu nggak gampang. Ya. Itulah pintu yang sesak, jalan yang sempit. Tapi kalau kita rindu ke surga memang harus lewat itu. Karena satu-satunya jalan ya Yesus. Akulah jalan. Tapi maaf, jalanku bukan jalan tol. Tuhan Yesus bilang, jalanku jalan yang sempit. Sangkal diri, pikul salib, rela jadi hamba. Tetapi Tuhan tuh mengerti Bapak Ibu. Tuhan juga gak suka kita menderita. Penderitaan itu karena Tuhan pengen lihat iman kita, kesetiaan kita. Kamu dikasih begini masih tetap setia gak? Dikasih penderitaan begini masih mengucap syukur gak? Tidak selama-lamanya kok kalau kita menderita. Ya. Penderitaan yang paling berat yang kita hadapi di dunia ini mungkin macam-macam. Tapi tidak seberat apa yang Tuhan Yesus terima. Amin. Dan dia sudah mendahului.
Dia sudah memberikan teladan. Nah, apa jaminan sorga di dalam Yesus Kristus? Markus 16 ayat 16 tadi dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Dan bacaan kita yang kedua dalam Yohanes 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah. Yang pertama, percaya dulu. Kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan. Dan ini susah-susah gampang juga Bapak Ibu. Untuk percaya kepada Tuhan. Tidak mudah untuk percaya hal-hal yang kita nggak bisa lihat dengan mata. Ya. Hal-hal yang supranatural, hal-hal yang di luar logika, itu sulit untuk dipercaya. Karena manusia selalu membandingkan dengan kalau nggak masuk akal susah ya untuk diterima. Ya. Jadi kita memang harus percaya. Karena Tuhan Yesus waktu Thomas ya melihat murid-murid lain berkata, oh Tuhan bangkit, Tuhan hidup. Dia nggak percaya sebelum aku mencucukkan jariku ke tangannya, ke lubang paku dan lambungnya. Wah, Tuhan Yesus menampakkan diri. Wah, Tuhan Yesus muncul nggak lewat pintu Bapak Ibu. Dia tembus dinding. Wah, waduh keren banget ya. Tahu-tahu dia sudah ada di tengah-tengah muridnya. Wah, Thomas cucukan. Makanya Tuhan Yesus bilang, berbahagialah yang kamu percaya meskipun tidak melihat. Itulah iman. Setiap kita belum pernah melihat sorga. Banyak sih pendeta-pendeta di YouTube, sudah pula pergi naik ke sorga katanya. Ya. Bahkan ada yang sudah ke neraka. Ya, itu pengalaman dia ya. Dan mungkin di sini ada yang sudah pernah ke sorga. Ya kan? Mungkin sebagian besar belum. Ya memang belum sih. Ya. Tapi kita harus percaya bahwa surga itu ada. Amin. Kalau kita nggak percaya sudah. Jadilah sesuai imanmu. Kamu nggak percaya surga ya maaf. Kata Petrus, tempat kamu bukan di sini. Ini hanya orang-orang yang percaya saja yang boleh masuk ke sini. Jadi kita harus percaya. Siapa di sini yang percayakan surga? Amin. Yang di rumah percaya ya. Tapi siapa yang mau cepat masuk surga? Nggak ada mau. Nah ini percayanya percaya bagaimana ini? Saudara, banyak orang Kristen kalau di gereja percaya akan surga. Tapi banyak yang takut mati. Ya. Padahal jaminannya kalau di dalam Yesus dia mati masuk surga. Genap apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Lukas 21 ayat 26 tidak tercatat di sini. Saya bacakan. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Banyak orang mati ketakutan. Orang mati COVID karena ketakutan. Kata medis kalau orang takut itu apa? Kita punya imun turun, drop. Ya sebenarnya kita bisa kalau kita sukacita, praise the Lord, bisa sembuh. Banyak testimoninya, banyak kesaksian karena kata, aduh mau mati gua, mau mati. Jadilah sesuai imanmu, mati lu. Mati gua. Jadi saya mau ingatkan di sini ya. Setiap kita juga nggak mau mati konyol, tapi jangan takut mati. Amin. Kalau di dalam Yesus nggak usah takut mati, sorga. Amin. Nggak usah takut mati Bapak Ibu. Ketakutan itu yang membunuh kita. Tuhan Yesus bilang jangan takut, jangan khawatir akan hidupmu. Sekarang saudara, kalau dulu yang saya tahu yang mati itu selalu orang tua. Sekarang banyak anak muda mati. Oh Pak, so pengen pulang nggak pulang-pulang, nggak dijemput-jemput. Yang muda-muda udah dijemput duluan. Banyak lagi. Ya kan? Jadi ketika maut mau menjemput, nggak usah takut. Ya, percaya. Saya akan bersama Tuhan Yesus di tempat yang mulia. Ya. Jangan juga mau bunuh diri, bukan itu maksud saya. Ya. Tapi nggak usah takut mati, saudara.
Itulah iman kita. Kita harus tunjukkan kepada Tuhan. Saya percaya. Saya percaya. Kalau memang usia saya cuma sampai di sini, terima kasih Tuhan. Ya, tapi aku percaya Tuhan telah naik ke sorga, menjadikan tempat bagiku. Aku akan berada di sana dalam sukacita yang luar biasa. Tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada yang nagih utang lagi, ya kan? Iya. Karena banyak orang stres karena dikejar-kejar sama pinjol-pinjol. Jadi saudara, trust yang pertama. Kita harus percaya sungguh-sungguh. Yang kedua, jaminan sorga kita untuk bisa melalui pintu yang sempit itu adalah menjadi saksi. Saya mundur lagi. Kita harus percaya. Kalau kita percaya, ya, kita tetap enjoy loh memikul salib itu. Ya. Sangkal diri kita bisa karena kita percaya. Waktu kita percaya, Tuhan mampukan kita dengan Roh Kudus. Amin. Karena kita percaya. Kalau kita nggak percaya, bagaimana Roh Kudus bekerja? Yang kedua, kita harus menjadi saksi. Markus 16 ayat 15 sampai 20. Ya. Jadi saya simpulkan, ada perintah untuk pergi ke seluruh dunia. Ya. Memberitakan Injil. Ini bukan hanya tugas para rasul, saudara dan saya punya tugas. Memberitakan firman Tuhan. Ya. Kita mulai dulu, jangan dulu jauh-jauh ke seluruh dunia. Di keluarga kita dulu. Istri kita, suami kita, anak-anak kita, ya. Kita harus ajarkan tentang kebenaran firman Tuhan buat anak-anak kita. Makanya guru-guru sekolah minggu, ya, saya selalu dorong, ajarkan anak-anak kita paling tidak sudah bisa hafal doa Bapa kami dulu, ya. Bahwa Tuhan itu adalah Bapa mereka, ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, dan seterusnya. Ya. Menjadi saksi dulu di rumah tangga, ya. Di lingkaran yang paling kecil dulu. Menjadi saksi dulu di lingkungan kita. Ya. Firman Tuhan jadi saksi di Yerusalem, Galilea, Samaria sampai ke ujung bumi. Pergi ke seluruh dunia. Teknologi sudah canggih. Kita nggak harus naik pesawat untuk memberitakan firman Tuhan. Di Manado, di Papua, bahkan luar negeri sudah ada live streaming. Ya. Jadi Bapak Ibu yang mensupport pelayanan di gereja itu sudah sama-sama kita secara kolektif, ya, kita memberitakan firman Tuhan. Wah, live streaming. Orang bisa mendengar firman Tuhan. Ya. Ya, orang di sana mau percaya atau tidak percaya, tapi tugas kita hanya memberitakan. Amin. Yang membuat orang bertobat, yang membuat orang menerima Yesus adalah pekerjaan Roh Kudus. Yang kedua, ada perintah untuk membaptis. Apa itu baptis? Ya. Baptis adalah deklarasi dari pertobatan. Jadi orang yang bertobat, dia harus memberi diri dibaptis. Ya. Jadi kalau baptis itu selalu berkaitan dengan pertobatan. Artinya kita punya tugas untuk membuat orang lain bertobat. Amin. Jangan hanya kita saja. Kita hanya mementingkan keluarga kita. Oh, yang penting keluarga saya semuanya udah bertobat. Terus kita nggak peduli dengan orang lain. Tuhan bilang pergi. Ya. Pergi. Membawa orang supaya orang lain bisa bertobat. Bagaimana supaya orang lain bisa bertobat? Tentunya kita harus, ya, menjadi saksi. Kita harus menjadi teladan. Ya. Kita harus terus membagikan kebaikan kepada orang lain. Membawa orang bertobat, bukan, lu udah berdosa, bertobat lu, ntar lu masuk neraka. Bukan begitu. Ya. Jangan jadi batu sandungan. Ya. Mahatma Gandhi, dia kalau dia mengajar orang banyak, dia selalu kutip ayat firman Tuhan, khotbah di bukit. Kemudian ada seorang tanya, kenapa kamu kok nggak mau masuk Kristen? Saya menerima Yesus, tetapi saya nggak suka sama orang-orang Kristen. Tapi kalau Yesus saya terima.
Yesus dalam Alkitab. Tapi orang-orang Kristen saya tidak bisa terima. Ya, karena orang-orang Kristen tidak bisa jadi teladan, jadi batu sandungan. Dia percaya Yesus. Bahkan dia beberapa kali dalam ini dia mengutip khotbah di bukit itu. Bahkan dia selalu menyampaikan ilustrasinya dengan mengutip Tuhan Yesus. Ya. Tapi dia tidak mau masuk Kristen. Karena dia melihat orang-orang Kristen tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus. Dia katakan, kalau orang Kristen saja di India ini sudah bisa melakukan seperti Tuhan Yesus, mungkin satu India ini sudah Kristen, kata Mahatma Gandhi. Nah, artinya apa? Kita perlu ada apa? Sikap yang benar-benar seperti Tuhan Yesus. Jangan menjadi batu sandungan. Menjadi saksi juga adalah perintah untuk dalam pelayanan kuasa. Ya, ada beberapa ayat tadi ditunjukkan di sana. Ya, menyembuhkan yang sakit. Ada kuasa. Bagaimana kuasa itu bisa dinyatakan? Perlu urapan. Amin. Ayat 20 tadi kan. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala bangsa. Oh, di dalam Yohanes tadi. Jika Roh Kudus ya. Jadi perlu urapan Roh Kudus supaya kita bisa melayani dengan kuasa. Ya. Bersaksi akan kuasa Tuhan. Ya. Makanya sampai SDK kita ya dijadwal, semua harus bersaksi. Masa nggak ada pengalaman sama Tuhan? Ya, semua pasti ada punya pengalaman sama Tuhan. Jadi kita dorong supaya kita berani, ya, berani untuk mengutarakan kepada orang banyak, ya, bahwa kita pun mengalami kasih Tuhan, mengalami kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu, apa jaminan sorga? Wow, ini keras. Jangan munafik. Ya. Ada dua ayat sebenarnya. Matius 23 ayat 13. Di situ apa? Ayat 28. Ayat 13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk. Dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk ke sorga. Ayat 28. Demikianlah jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Jadi kalau kita mau masuk surga, ya, kita nggak boleh jadi orang yang munafik. Ya. Orang munafik itu seperti kuburan. Di luarnya begitu bagus, pakai marmer, tulisannya pakai ukiran, ada bunga-bunga, cantik. Tapi di bawah kuburan apa? Ya. Tanah, cacing, jasad yang busuk. Ya toh? Hanya di luar aja kelihatan begitu keren, cantik. Nah, Yesus menegur orang-orang Farisi. Jangan munafik, mereka tidak ada tempat. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan. Biarlah sifat munafik itu dijauhkan dalam hidup kita. Amin. Karena banyak orang yang bersaksi Tuhan Yesus sangat baik, tapi masih hidup dalam kekhawatiran. Ya. Banyak orang yang hanya pura-pura baik. Ya. Tapi sesungguhnya dia dalam hatinya tidak baik. Banyak orang yang kelihatan sangat rohani, tapi kita nggak tahu dalam hatinya. Dan itu hanya bisa nampak dari luar. Tuhan mengenal setiap hati manusia. Setiap hati orang. Mungkin saya tidak bisa mengenal. Ya, saya hanya melihat dari luarnya, dari casingnya. Ya. Tapi Tuhan mengenal hati. Artinya, di sini mau diingatkan kepada kita semua. Jaga hati kita. Belajar untuk apapun tulus gitu. Tulus saja. Tulus. Ya. Kalau saudara mau berbuat baik,
berbaik dengan tulus. Kalau saudara ingin benar-benar ingin bersaksi kebaikan Tuhan, ya benar-benar saudara mengalami, bukan karena supaya dibilang, ih hebat ya, ih rohani banget ya. Tapi hidup saudara masih khawatir, masih suka stres, nggak ada damai sejahtera. Ya. Orang yang mengalami kebaikan Tuhan, dia seharusnya sudah bisa bersyukur setiap hari ya. Karena kebaikan Tuhan itu begitu luar biasa. Setiap hari kasih Tuhan selalu baru. Ya. Dan dia harus selalu bisa bersyukur. Ya. Mengucap syukur di tengah-tengah penderitaan, mengucap syukur di tengah-tengah kesulitan. Ya. Jadi mungkin agak keras firman Tuhan, tetapi ini yang Tuhan taruh. Ya. Kalau kita mau punya kerinduan kelak, atau mungkin nanti malam, pendeta jangan terlalu cepat dong, ya kan? Ketika kita selesai tugas kita di dunia ini, kita merindukan surga. Kita berada di tempat yang mulia bersama Tuhan Yesus. Itu kerinduan kita. Ya. Tetapi jangan sampai ketika waktu itu belum tiba, tetapi kita isi hari-hari kita dengan kemunafikan. Jangan. Ya. Belajar untuk tulus. Belajar apa adanya. Belajar untuk berbuat baik. Belajar untuk menjadi dampak bagi orang lain. Amin untuk firman Tuhan.